Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satedu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kapan itu kita bahas tentang kejadian 11 dari ayat 1 sampai 9. Hari ini kita akan lanjutin dari ayat 10 sampai 26 nih teman-teman. Kita akan membahas tentang keturunan Sem. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Oke teman-teman, demikian bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Lalu sekarang kita langsung masuk ke satedunya ya. Oke teman-teman, jadi dari ayat 10 di sini menjelaskan keturunan Sem nih teman-teman. Ini mau melihat jalur garis janji-janji anugerah Allah dengan manusia. Garis janji anugerah ini ditelusuri dari sejarah silsilah keturunan pemegang janji itu 10 generasi sampai Abraham, 2 tahun setelah banjir air bah. Nah, dari air bah sampai Abraham. Lalu di ayat 11, Sem itu hidup setelah dia memperanakan Arpaksad dan melahirkan putra-putri lagi teman-teman. Lalu di ayat 12 sampai 15, Arpaksad hidup 530 tahun. Nah, ia memperanakan Selah. Dan Selah hidup 30 tahun lalu punya anak yaitu Eber, nenek moyang orang Ibrani teman-teman. Mereka ini hidup di daratan tinggi. Mereka banyak berhubungan dengan pembangunan menara di dataran Sinear Babylon. Dan Selah hidup setelah dia melahirkan Eber. Lalu di ayat 16-17, Eber hidup 430 tahun dan dia melahirkan Pelek. Dan Eber hidup setelah dia memperanakan Pelek. Di ayat 18-19, Pelek hidup 30 tahun dan memperanakan Rehu. Dan Pelek hidup setelah dia memperanakan Rehu kira-kira 209 tahun lagi. Lalu di ayat 20-21, dan Rehu hidup 23 tahun dan melahirkan Serug. Dan Rehu hidup setelah memperanakan Serug 207 tahun. Lalu di ayat 22-23, dan Serug hidup 30 tahun dan memperanakan Nahor. Setelah itu ia hidup 200 tahun lagi. Lalu di ayat 20-25, Nahor hidup 92 tahun dan memperanakan Terah. Dan Nahor hidup setelah dia memperanakan Terah 119 tahun. Di ayat 26, dan Terah hidup 70 tahun dan memperanakan Abram. Abram adalah putra sulung Terah. Usia Abraham 75 tahun ketika Terah meninggal. Nah, Abraham ini merasa mustahil punya keturunan di usia 100 tahun nih. Hanya saja setelah hidup begitu lama dalam pernikahan tanpa anak, tidak aneh gitu ya jika dia merasa agak ragu dengan masalah punya anak dari Sarah ini. Dan Nahor lebih muda dari Haran menikahi putri Haran. Ya teman-teman, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai DNA rohani di mana Tuhan memelihara janji anugerah. Turun-temurun dipelihara satu orang yang akan meneruskan janji anugerah itu. Dan cara melihat DNA rohani melalui janji anugerah itu bisa melalui garis keturunan yang barusan kita baca dan renungan bareng-bareng guys. Nah, lalu apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika kita adalah pemegang janji anugerah,
Maka hiduplah dalam janji anugerah dan nyatakan pada orang-orang dalam hidupmu. Yuk bisa ya teman-teman. Lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, pribadi Allah seperti apa yang kamu pelajari hari ini? Lalu bagaimana kamu menghidupi janji anugerah? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget teman-teman. Nah sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan tolong aku untuk dapat hidup dalam janji anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.